Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam bagi junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid An-Nur, Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Wasori MPD. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Ad-Duha, Ibu Isti'anah Khairun Nisa. Yang saya hormati Bapak Ketua Majelis Taklim An-Nur, Bapak Heri Mulyadi ST. Yang saya hormati Bapak Ketua PHBI Masjid An-Nur, Bapak Sukiman. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang tidak dapat saya sebut namanya satu persatu, mohon maaf. Tetapi pada intinya saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya yakin istri saya yang juga hadir di sini bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita bisa dipertemukan di majelis yang mulia ini. Perkenalkan, saya Aristiono Nugroho, saya guru di STPN, Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional. Jadi profesi saya sama dengan profesi Bapak Ketua DKM, sama-sama guru. Kalau guru itu modalnya cuma ngomong. Jadi kalau Bapak Ibu bilang, Riz, apa kehebatannya? Nggak ada. Kehebatan saya cuma ngomong, cuma menasehati, dan tentu saya berharap nasihat yang saya berikan bisa baik. Karena saya bekerja sebagai guru di Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional, maka mahasiswa saya sebagian besar bekerja di Badan Pertanahan Nasional, di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan kalau saya dengan istri sedang berjalan-jalan begitu ke wilayah-wilayah kabupaten manapun, tentu kami ketemu dengan mantan mahasiswa. Ada yang sudah jadi kakanwil, ada yang sudah jadi kakan, dan tentu kita kemudian bernostalgia. Nostalgianya tentu mereka bilang, waktu Bapak marah, bla bla bla. Dia ceritakan bagaimana killernya seorang dosen. Ya. Tapi itu kan demi kebaikan mahasiswa, demi kebaikan murid yang kita sayangi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya bersyukur bisa hadir di majelis ini, dan sekedar Bapak Ibu tahu bahwa sebetulnya yang paling bersemangat itu istri saya. Tadi malam kita sampai di Hotel Merapi Merbabu, kemudian sarapan, dan sekedar informasi, istri saya itu orang Medan. Saya orang Jakarta, lahir di Jakarta, besar di Jakarta. SMA saya SMA Negeri 26 Jakarta Tebet. Kemudian atas izin Allah saya kerja di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, kemudian bekerja di Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional. Jadi saya berbeda suku dengan istri. Istri sukunya Batak, saya meskipun lahir di Jakarta, onderdilnya Jawa. Onderdilnya itu Purworejo. Jadi kalau saya pulang, kalau saya kemudian sekarang bermukim di Yogyakarta, itu sebetulnya sama dengan pulang kampung. Purworejo itu kotanya kecil. Purworejo itu wilayahnya, orang sering bilang itu kota pensiunan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian pengen hidup damai sejahtera, punya angka harapan hidup 75 tahun, datang ke Purworejo. Oh, Purworejo itu kotanya damai, kan? Ya, Purworejo itu kotanya damai. Oh ya, maaf. Purworejo itu kotanya damai. Kotanya sepi, tenang, sejuk begitu. Daerah pertanian, tidak terlalu banyak konflik, kecuali kemarin masalah bendungan bener. Jadi kalau orang diam sampai marah, itu berarti memang masalah. Saya ulangi kalimatnya, kalau orang bener, orang diam sampai kemudian dia marah, itu berarti ada masalah. Jadi jangan ganggu orang diam, karena orang diam itu berbahaya ketika marah. Maka kemudian jangan kaget ketika kemudian Gubernur Ganjar Pranowo segera datang ke Purworejo. Kalau enggak jadi itu. Ya. Dan kami sebagai ilmu saya di sosiologi, disiplin ilmu saya sosiologi, sebagai sosiolog kami memang menyarankan pendekatan humanis. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya dapat tugas dari Pak DKM untuk menyampaikan materi motivasi, judulnya motivasi kehidupan. Kalau bicara tentang motivasi, itu kan sebetulnya tentang serangkaian sikap ya.
Motivasi itu serangkaian sikap, tindakan kita, bagaimana kita menjadi orang yang bersemangat menghadapi dunia ini. Jangan lupa, kita hidup di dunia ini lama. Kalau ada orang stres ketika dihukum hukuman seumur hidup, maka kita kan sebetulnya dihukum oleh Allah juga seumur hidup. Kalau ada Bapak Ibu yang berkenan tidak dibatalkan, pasti akan, ya Allah, izinkan aku tidak dihukum seumur hidup, cukup 4 bulan saja. Itu kan pasti kalau mungkin stres dia. Hukuman seumur hidup itu artinya kalau dalam konteks hukuman mereka dihukum seumur hidup. Tapi kalau kita tentu pengertiannya bukan dihukum ya. Kita diamanahi. Kita dapat tugas. Kita lahir di dunia ini tidak sia-sia. Kita lahir di dunia ini tidak main-main. Kan tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Maka kita datang di dunia ini punya tugas. Punya visi, punya misi, punya tujuan. Saya, Bapak Ketua DKM, Bapak-Bapak yang lain, Ibu-Ibu yang lain, itu punya tugas, yaitu punya visi, punya misi, punya tujuan. Kalau Bapak Ibu sekalian berkenan membaca Al-Quran, kalau Bapak Ibu sekalian berkenan membaca Al-Hadis, kalau Bapak Ibu sekalian berkenan mendengarkan para ulama memberi nasihat, maka kita semua tentu paham bahwa hidup kita itu punya misi, punya visi, punya tujuan. Visi itu cita-cita besar. Hidup kita itu punya visi. Apa visinya? Menggapai ridho Allah. Hidup kita itu punya visi, cita-cita besar menggapai ridho Allah. Pengertian ridho Allah itu apa? Allah berkenan dengan kita. Sehingga kalau suatu saat nanti kita bertemu dengan Allah, ketika bertemu dengan beliau dengan B besar itu, kita bertemu dengan Allah, dia berkenan. Berkenan itu artinya kalau bahasa gaulnya bilang happy, senang lihat kita. Maka itu visi kita. Oleh sebab itu nanti kalau Bapak Ibu sekalian bermain-main ke Jogja, silakan mampir di kantor saya di Sekolah Tinggi Pertanian Nasional, silakan masuk di ruang kerja saya. Kalau mahasiswa masuk ke ruang kerja saya, dia akan melihat tulisan di belakang meja kerja saya itu, ada tulisan di dinding itu, visi, misi, dan tujuan hidup. Visinya itu adalah menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misinya 2. Ibadah dan berbuat kebaikan. Kalau bahasa Al-Quran rahmatan lil alamin, tapi kan kalau rahmatan lil alamin itu kan untuk Rasulullah Muhammad SAW yang sangat kita hormati. Kita mungkin nggak selevel itu, minimal kita berbuat baik. Minimal kita berbuat baik pada orang terdekat, kemudian makin meluas, maka kemudian orang sering bilang, oh kalau gitu Anda menjadi leader. Leader dalam pengertian memberi manfaat. Setiap kita adalah leader, setiap kita adalah pemimpin. Bapak adalah pemimpin dalam rumah tangganya, ibu adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya. Anak adalah pemimpin bagi dirinya dan amanat yang diberikan oleh orang tuanya. Kita semua pemimpin, ya, maka kemudian menjadi penting itu yang disebut dengan visi, menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi penting apa yang disebut dengan misi. Beribadah, artinya ibadahnya seperti ibadah-ibadah yang khusus maupun ibadah yang dalam pengertian luas. Kemudian berbuat kebaikan, dan yang penting juga adalah tujuan. Tujuan hidup kita itu sederhana. Sederhana dalam pernyataan, tapi mungkin ketika melaksanakannya kita harus sungguh-sungguh berjuang. Tujuan hidup kita itu ingin selamat di dunia dan akhirat. Jadi kita punya visi, punya misi, punya tujuan. Kita diciptakan oleh Allah, punya visi, punya misi, punya tujuan. Dan itulah sebetulnya yang membedakan kita dari binatang ternak. Saya ulangi kalimatnya, visi, misi, dan tujuan hidup kita, itulah yang membedakan kita dari binatang ternak. Makanya kita sering dengar ada istilah LGBT, lebih goblok dari binatang ternak. Maka kita tidak boleh LGBT, kita tidak boleh lebih goblok dari binatang ternak. Kita harus punya visi, menggapai ridha Allah. Kita harus punya misi, beribadah, berbuat kebaikan. Kita harus punya tujuan, yaitu selamat di dunia dan selamat di akhirat. Jadi itu penting, visi dan misi. Nah, motivasi kita itu dalam rangka itu. Kemudian kalau dibilang motivasi kehidupan itu artinya yang kita jalani yang tadi saya bilang itu, ya. Kegiatan kita dari hari ke hari, waktu ke waktu, sampai kemudian nanti kita dipanggil oleh beliau, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadap beliau dan mempertanggungjawabkan semua yang kita laksanakan. Sejak kita balik, sejak kita sadar, sejak kita bertanggung jawab atas kehidupan kita. Sebelumnya mungkin masih dimaafkan, tapi begitu kita balik, begitu kita dianggap dewasa secara Islam,
tetapi kita tidak melaksanakan visi, misi, dan tujuan hidup, maka itu yang kemudian ada konsekuensinya. Dan tentu kita tidak ingin dipandang negatif oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cuma dipandang negatif oleh tetangga, nggak ada masalah ya, masih bisa diselesaikan. Tapi jangan sampai kita dipandang negatif oleh Allah, dan itu yang kita usahakan betul dengan segala keterbatasan kita. Oleh sebab itu, kalau ibu bapak sekalian lihat tadi bagaimana pembawa acara menyebutkan, saya tidak diperkenalkan sebagai ustaz, saya diperkenalkan sebagai asosiat profesor. Karena memang ilmu agama saya sangat sedikit. Oleh sebab itu pesan saya, nasihat saya, nanti kalau pas selesai saya ceramah, ada bagian sesi doa, mohon yang memimpin doa adalah Bapak Ketua DKM. Karena beliau pasti lebih bagus ilmu agamanya. Saya nggak cukup. Nah, sekarang mari kita masuk ke kehidupan. Kehidupan itu banyak aspeknya, ya. Banyak sekali aspek kehidupan, nanti kita bahas pelan-pelan. Tetapi kemudian sebelum masuk itu, saya ingin bicara tentang filosofi batu akik. Dan ini seringkali saya sampaikan kepada para mahasiswa, saya sampaikan juga kepada ibu-ibu kalau saya diundang menghadiri pengajian, dan tentu setiap menghadiri pengajian ibu-ibu saya harus bawa istri. Karena kalau nggak bawa istri nanti nggak luas suasananya. Seperti hari ini, tadi kan yang semangat sekali mengajak saya ke sini, sebenarnya saya pengen agak siang-siangan, kan saya masih sarapan. Istri saya bilang, Mas ayo pasti ada acara sholawatan itu, saya pengen ikut. Saya bilang oke. Kemudian kita pelan-pelan ke sini, akhirnya sampai yang hadir baru sekitar 3 orang. Sebagai sahabat, sebagai kolega, tentu saya ingin menasehati, ya, tentu buat saya juga. Kalau undangannya jam 8, sebaiknya kita datang jam 8, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan lain. Jangan dibalik, kita menentukan hal lain sebagaimana yang ditentukan oleh Allah. Ya, saya ulangi kalimatnya. Kalau diundang jam 8, sebaiknya datang jam 8, kecuali Allah menentukan lain. Jangan dibalik, kita menentukan hal lain yang ditentukan oleh Allah. Allah bilang datang ke Masjid Jami An-Nur, dia datangnya ke tempat lain. Padahal tempat lain yang dia datangi tidak terlalu penting dibandingkan undangan yang ada di Masjid An-Nur. Kecuali penting. Kalau penting berarti kan Allah menentukan lain. Itu sekedar kritik ya, mungkin kalau undangan jam 8 datang jam 8. Kalau saya kan diundangnya memang jam 8. Tapi kemudian kan saya tadi dengar dari Pak Ketua DKM, biasanya pembicara itu datangnya jam 10 Pak Aris, karena kan mulai bicaranya jam 10. Saya bilang, wah kalau gitu saya kecepatan. Datang kecepatan itu risikonya 2, dapat snacknya 2 kali. Jadi tadi pagi saya dapat snack, begitu Pak Ketua DKM datang saya dikasih snack lagi. Jadi mohon maaf nanti kalau makan siang agak sedikit makan siangnya, karena sudah makan snack banyak sampai 2 kali. Oke, kita masuk ke filosofi batu akik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada filosofi batu akik. Bapak Ibu tentu kenal cincin itu ya, yang dulu pernah populer ya, batu akik. Jadi ada sebuah kisah seseorang menemukan di alam begitu batu, sebongkah batu. Kalau dia menemukan sebongkah batu itu, kemudian dia tawarkan batu itu kepada orang lain, orang bilang, harganya sekian. Dia bilang sekian itu pasti karena murah. Dianggap murah batu itu. Kemudian orang tersebut belajar. Oh, ini ternyata bukan cuma sekedar batu. Ini giok loh. Batu giok itu mahal. Maka kemudian dia bilang pada orang yang akan dia ajak interaksi, yang akan dia tawarkan, Mas, ini batu giok, bukan batu sungai. Oh, batu giok toh. Oh, kalau gitu harganya sekian. Perhatikan kalimatnya. Oh, kalau gitu harganya sekian. Berarti harganya meningkat. Apa kesimpulannya? Kalau kita punya ilmu, mampu menjelaskan sesuatu, maka harganya meningkat. Kalau misalnya saya seorang tukang batu, saya bisa menjelaskan kepada seorang yang punya rumah dan ingin diperbaiki rumahnya, saya bilang, saya tukang batu Mas, saya punya keahlian bla bla bla, saya mengerti caranya menyusun keramik agar tepat. Informasi itu akan lebih mahal daripada saya tukang batu Mas, biasanya apa? Ya pokoknya saya tukang batu aja, beda harganya. Artinya ada informasi, ada harga. Itu menjadi penting sebuah informasi. Perhatikan, awalnya batu alam,
kemudian menjadi batu giok, harganya sudah naik. Kemudian dia lebih rajin dari yang lain. Dia gosok batu giok itu sampai kemudian mengkilap. Harganya sama? Tentu enggak, harganya naik. Dan kemudian karena mungkin dia hobi baca dan lain sebagainya, dia tulis dalam sebuah naskah semacam sertifikat kecil sederhana begitu, dia jelaskan. Batu giok ini punya makna bla bla bla, punya filosofi bla bla bla, ditemukan di sebuah wilayah, wilayahnya seperti ini, kondisi geologinya begini. Wah, kira-kira tebalnya 10 halaman, semacam proposal sederhana begitu. Kemudian dia tunjukkan batu gioknya, dia tawarkan ke orang. Harganya tentu sudah selangit. Harganya tentu sudah selangit, itu artinya apa? Itu artinya nilai tambah. Segala sesuatu itu yang kita sentuh harus punya nilai tambah. Segala sesuatu yang kita pegang harus punya nilai tambah. Awalnya mungkin biasa-biasa saja, begitu kita sentuh luar biasa. Awalnya biasa-biasa saja, begitu kita ajak diskusi, oh ternyata dia hebat. Kemudian termotivasi, terinspirasi menjadi lebih hebat. Itulah tugas kita di dunia. Memberi nilai tambah. Siapapun kita, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, siapapun kita, apapun profesi kita, dimanapun posisi kita dalam struktur jabatan, kita harus punya kemampuan memberi nilai tambah. Dan jangan lupa ketika kita memberi nilai tambah tersebut, itulah poin di hadapan Allah yang mudah-mudahan kita berharap, kita memohon pada Allah, Allah berkenan menjadikan poin itu sebagai poin penting yang membuat beliau, Allah Subhanahu wa taala, senang dengan kita. Membuat beliau, Allah Subhanahu wa taala, ridho dengan kita. Itu filosofi batu giok. Segala sesuatu yang kita sentuh, segala sesuatu yang kita ajak bicara, segala sesuatu yang kita interaksi dengannya harus semakin meningkat kualitasnya, dan itu disebut sebagai nilai tambah. Itu tentang filosofi batu giok. Sekarang kemudian saya ingin bercerita tentang kondisi saya. Pasti Bapak Ibu mengira saya akan curhat, ya? Enggak, saya enggak akan curhat. Saya hanya curhat di hadapan istri. Jadi kalau saya di luar punya masalah, saya pulang ke rumah disediakan teh manis, terus saya cerita, sayang, saya manggil istri itu sayang. Bahkan saya sampai lupa namanya karena tiap hari manggilnya yang lupa nama aslinya. Jadi saya bilang, yang tadi di kampus bla bla bla, ada mahasiswa begini-begini. Terus dia bilang, oh kalau gitu harus gini mas, disarankan. Kan kadang-kadang ada mahasiswa nyebelin itu ya. Sudah diajak bicara nggak bisa, disuruh baca nggak mau. Terus kemudian dia bilang, kenapa bapak kasih saya nilai E? Kemudian muncul gaya premannya. Padahal kalau diajak berantem saya masih sanggup. Cuman kata istrinya nggak boleh begitu. Dosen nggak boleh keras, nggak boleh makan kekerasan. Ya? Maka kemudian itulah curhatnya. Saya ingin bicara tentang usia. Usia saya sekarang 60 tahun. Saya lahir tahun 1962, jadi usia saya sekarang 60 tahun. Nah, ada nasihat dari beberapa ulama, kalau Bapak Ibu sekalian berkenan mendengarkan nasihat para ulama, ada beberapa ulama yang menasihati usia 60 tahun ke atas itu sudah harus siap-siap. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian masih di bawah 60 masih santai. Bagi sahabat-sahabat yang usianya sudah mirip dengan usia saya, 60 siap-siap. Kenapa harus siap-siap? Karena artinya masa berlaku kita sudah hampir habis. Masa berlaku saya sudah hampir habis. Dan tentu sebagai orang yang masa berlakunya sudah hampir habis, ibaratnya orang lari maraton, saya harus ngebut supaya saya bisa sampai di finish sebelum masa berlakunya habis. Saya harus bisa sampai di finish sebelum panitia membubarkan diri. Panitia maraton sudah bubar baru sampai di finish. Karena nggak akan ada yang menilai. Ya? Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah dalam kondisi umur seperti itu harus lebih banyak berbuat. Harus lebih banyak. Kalau saya bilang, ya kegiatan semacam ini dan kegiatan-kegiatan yang lain. Kalau kami dosen itu mungkin sama dengan guru, punya 3 tugas. Orang menyebutnya tridharma. Ya. Tugas pertama, dharma pertama, kami punya tugas berbagi pengetahuan. Berbagi pengetahuan itu bukan cuma di kampus. Kegiatan seperti ini berbagi pengetahuan. Kadang-kadang saya dengan istri ke desa-desa berbagi pengetahuan. Dengan ibu-ibu di desa, ibu-ibu PKK itu berbagi pengetahuan. Kuliah dan segala macam. Yang kedua, tugas saya sebagai dosen melakukan apa yang disebut dengan pengabdian pada masyarakat.
pengabdian pada masyarakat tentu di luar kampus. Makanya kemudian saya sering ke desa-desa. Dan saya paling senang ketika berkunjung ke wilayah, lihat situasi seperti ini. Kemudian dari tadi saya begitu masuk, dari mulai Harapan Indah saya sudah lihat, masjidnya bagus-bagus. Berarti kan tingkat ketakwaannya tinggi. Ya, dan itu tentu membanggakan, memberi rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah, aku dipertemukan dengan orang-orang soleh dan soleha. Dan itu tentu sangat membanggakan, membahagiakan kami, membahagiakan saya dan istri saya. Makanya saya semangat sekali ingin segera sampai di Masjid An-Nur. Itu, ya. Dan tugas yang ketiga adalah penelitian. Nah, ketika bicara tentang penelitian, maka saya selalu didampingi istri. Jadi istri saya dengan saya itu sudah kemana-mana berdua. Ya. Penelitian ikut, pengabdian pada masyarakat ikut. Yang tidak ikut cuma kuliah. Karena kalau kuliah harus diabsen, nanti dia malah stres kalau diabsen. Nah, kemana-mana ikut. Penelitian itu saya mencoba mengamati, kemudian membuat teori, kemudian memberikan solusi. Dan kemudian tentu orang-orang yang senang penelitian harus banyak membaca. Ketika saya membaca, ada hasil penelitian dari Amerika, dari University of Berkeley, menyebutkan ada yang disebut dengan istilah God spot. Nanti kalau Bapak Ibu kurang yakin, Bapak Ibu klik di Google, klik God spot. GODSPOT, God spot. Terjemahan bebasnya titik ketuhanan. Nah, sebetulnya setiap kita itu punya God spot. Itu letaknya di otak, di bagian otak. Jadi menurut hasil penelitian itu, ketika kemudian otak itu dikasih alat segala macam, kan semacam direkam begitu, kemudian yang bersangkutan diajak ngomong segala sesuatu, God spotnya nggak hidup. Titiknya itu nggak bercahaya. Tetapi kemudian ketika diajak bicara tentang Tuhan, meskipun dia ateis, ketika diajak bicara tentang Tuhan, God spotnya hidup. Itu artinya apa? Artinya sebetulnya setiap manusia itu bertuhan. Suka atau tidak suka, tunduk atau tidak tunduk, mengakui atau tidak mengakui, sesungguhnya dia bertuhan dan itu berbekas di God spotnya. Maka kemudian apa maknanya? Kalau Bapak Ibu sekalian berkenan mendengarkan ceramah para ulama, saya kan termasuk pembelajar ya. Pembelajar itu orang yang selalu belajar. Saya sering dengar ceramah para ulama, baik lewat YouTube maupun secara langsung. Ketika menurut para ulama ya, dan itu nanti basisnya Al-Quran. Nanti Bapak Ibu silakan cek. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Ketika kita masih di alam, sebelum masuk alam rahim, itu kan kita sudah dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah aku Tuhanmu? Kemudian kita jawab, ya, aku yang kau Tuhanku. Itu yang kemudian secara medis, secara biologis tercatat di God spot kita. Oleh sebab itu, tadi saya bilang, tunduk tidak tunduk, suka tidak suka, mengakui tidak mengakui, sebetulnya manusia itu bertuhan, cuma seringkali dia menjadi kafir. Kafir itu jangan bayangkan yang serem-serem ya, jangan bayangkan radikal, teroris, bukan. Ketika kita bicara kafir, kita bicara tentang tertutup. Kafir itu kalau bahasa Inggrisnya kafir, ya? Itu tertutup. Nanti kalau bahasa Arabnya tanya Pak Ketua DKM. Jadi kafir itu tertutup. Jadi orang yang belum memahami tentang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu orang yang God spotnya masih tertutup. Sehingga kemudian perlu disemangati, perlu diajak diskusi agar kemudian God spotnya hidup, dia menjadi orang yang bersahadat, menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang tidak LGBT, lebih goblok dari binatang ternak, menjadi orang yang hebat begitu, menjadi orang yang fitrah. Nah itulah pentingnya God spot. Nah ketika bicara God spot, maka pada akhirnya kita kan penting tentang ilmu. God spot itu di otak, God spot itu di pikiran. Kemudian nanti kalau pikirannya lebih mendalam, orang bilang benak, ada di dalam benak. Lama-lama orang paham, ada hati, ya, ada otak, ada hati, ada rasio, ada rasa, ada hati. Maka kemudian kata kuncinya menjadi ilmu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita letakkan kembali ke judul diskusi kita, motivasi kehidupan, kehidupan itu kan beraneka ragam. Ya? Ada aspek keagamaan, ada aspek kesehatan, ada aspek ekonomi, ada aspek sosial, ada aspek budaya, ada aspek pendidikan. Aspek keagamaan itu hasilnya kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita tekun, menyelesaikan, mengurus, mengelola aspek keagamaan kita,
maka kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita tekun mengelola aspek kesehatan, maka kita jadi orang yang sehat. Kalau kita tekun menangani aspek ekonomi, kita menjadi orang yang berpendapatan baik, yang orang menyebutnya sejahtera. Kalau kita tekun dari aspek sosial, kita menjadi orang yang punya kemampuan bersosialisasi baik, harmoni dengan orang lain. Kalau kita tekun menemukan aspek budaya, kita maka menjadi paham tentang tradisi-tradisi positif. Seperti tadi salawatan, itu kan tradisi positif ya. Kita paham tentang tradisi positif yang bisa membawa ke arah kebaikan. Kalau kita tekun di bidang pendidikan, maka kita menjadi orang yang fatonah amanah sidik tabligh. Saya ulangi kalimatnya. Kalau kita tekun menangani aspek pendidikan sebagai bagian dari motivasi dari bagian kehidupan, maka besar kemungkinan kita menjadi orang yang fatonah amanah sidik tabligh. Fatonah itu cerdas, amanah itu bisa dipercaya, sidik itu objektif. Kalau Bapak Ibu sekalian nanti ketemu saya di kampus, saya ngajar metodologi penelitian, objektivitas itu menjadi penting. Dan yang terakhir tabligh. Tabligh itu informatif, bisa menjelaskan kepada orang lain. Orang yang hebat itu adalah orang yang fatonah, sidik, amanah, dan tabligh. Fatonah, amanah, sidik, tabligh. Saya menyebutnya FAST. Itu kan kalau ditulis kan fast, cepat gitu ya. Itu orang yang hebat, orang yang cerdas, orang yang bisa dipercaya, ya, orang yang kemudian objektif, dan orang yang kemudian informatif. Itu bagian dari pendidikan, dan saya pikir itu menjadi bagian yang penting yang kemudian menjadi bekal buat kita untuk kemudian kita menasihati diri sendiri dan orang lain. Bapak Ibu sekalian, saya ingin fokus ke masalah ilmu, ya. Masalah pendidikan, kita masuk lebih tajam ke masalah ilmu. Bapak Ibu sekalian, ilmu itu nanti kalau saya keliru mohon diinterupsi kemudian diperbaiki. Ilmu itu minimal 3. Ya, ada ilmu syar'i, ada ilmu profesi, ada ilmu bela diri. Bapak Ibu kalau pengen sehat, Bapak Ibu kalau pengen percaya diri, berangkat jam 10, misalnya pulang dari pekerjaan jam 10, pergi ke sana kemari, itu harus punya bela diri. Silahkan pilih, mau taekwondo, karate, atau lari cepat. Itu kan teknik bela diri juga kan, lari cepat. Ya, kalau ada kejahatan, lari segera. Itu kan teknik bela diri juga. Jadi silat, taekwondo, karate, dan lari cepat itu teknik bela diri. Bapak Ibu yang saya hormati, itu menjadi penting. Ilmu syar'i, itu nanti Bapak Ibu bicara tentang ilmu-ilmu keagamaan. Ya, Bapak Ibu ketemu ustadz, ketemu habaib, ketemu kiai, apalagi ketemu tuan guru dan lain sebagainya. Dari beliau-beliau itulah Bapak Ibu sekalian mendapatkan ilmu keagamaan, keislaman. Ya, karena kan kalau bicara agama bagi kita dengan tetap menghormati orang lain, kalau bicara agama bagi kita, saya ulangi kalimatnya, dengan tetap menghormati orang lain. Kalau bicara agama bagi kita kan agama yang diridhoi Allah itu Islam. Maka kalau bicara tentang ilmu agama, ilmu syar'i berarti tentang ilmu-ilmu keislaman. Nah, kita nanti diajarkan di situ agar menjadi orang yang bertakwa. Kalau Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, belajar tentang ilmu profesi, itu nanti silahkan datang ke SMK, datang ke kampus, itu diajarkan tentang ilmu profesi sebagai bekal keterampilan agar dia punya keahlian, dia punya kompetensi. Kalau dia laki-laki, itu bisa untuk dia mencari nafkah, menghidupi keluarganya. Kita kan tidak ingin ada orang yang bertakwa tapi menjadi beban masyarakat. Kita ingin dia bertakwa, agamanya oke, akidahnya kuat, semangat juangnya hebat, tetapi dia juga punya profesi yang hebat, punya penghasilan yang hebat, tingkat kesejahteraannya baik, bisa berkontribusi bikin lembaga tahfiz, bikin segala macam lah yang berkaitan dengan unsur-unsur kebaikan. Kita kan juga ingin seperti itu, ya. Jadi profesi itu menjadi penting. Maka tadi saya bilang ilmu syar'i, ilmu profesi, ilmu bela diri. Kalau di ilmu syar'i itu yang dibahas hati kita. Beberapa orang bicaranya tentang otak. Tetapi nanti kalau kita lebih dalam, lebih paham, behind the fact, di balik fakta otak itu ada hati. Otak itu memikirkan, tetapi di balik pikiran ada kehendak, dan kehendak itu hati. Ya, behind the fact, di balik fakta. Maka itu nanti kalau Bapak Ibu sekalian
bersungguh-sungguh dengan ilmu syar'i, bersungguh-sungguh mendengarkan nasihat para ulama, para kiai, para habaib, para ustadz dan lain sebagainya, Bapak Ibu semakin hebat hatinya. Orang bilang olah rasa, hatinya hebat sekali. Nah, kemudian bagaimana dengan ilmu profesi? Ilmu profesi di kampus-kampus yang diajarkan otak dan otot. Keterampilan itu otot, dan otak, kemampuan berpikir. Sebagai contoh, kampus saya kan kampus Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional. Mereka punya keahlian membuat segala macam peta. Jadi ada filosofi di kampus kami itu, tidak ada segala sesuatu yang tidak bisa dipetakan, kecuali hal-hal yang mustahil dipetakan. Kalimat di belakangnya itu kadang-kadang nggak kita baca. Yang kita baca kalimat depan. Tidak ada segala sesuatu yang tidak bisa dipetakan. Yang kalimat belakangnya kita simpan, kecuali hal-hal yang mustahil dipetakan. Artinya apa? Semua hal bisa dipetakan, maka kemudian mahasiswa di kampus saya itu harus bisa bikin peta, dan itu yang disebut sebagai profesi. Jadi kalau ada alumni Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional nggak bisa bikin peta, yang salah dosennya. Kalau ada alumni Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional yang salah mengukur bidang tanah, yang salah dosennya. Kalau ada alumni Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional yang salah bikin sertifikat, sampai sertifikatnya ganda kata Pak Ketua DKM, bahkan ada sertifikat palsu, berarti yang salah dosennya. Dan kalau dosennya dipersalahkan, tentu nanti ketika saya didik mahasiswa, saya akan didik lebih keras, dengan tanda kutip ya, tidak keras fisik, agar mereka tidak melakukan kesalahan. Jadi yang dilatih otak dan otot. Begitu juga ketika Bapak Ibu sekalian bela diri. Titik besarnya tentu otot, tapi ada otaknya juga. Ketika Bapak Ibu menggunakan taekwondo, ada otaknya juga. Kapan taekwondo itu digunakan? Ketika Bapak Ibu menggunakan karate, ada otaknya juga. Kapan karate itu digunakan? Ketika Bapak Ibu menggunakan pencaksilat juga. Ada cerita menarik. Ini mau dibilang curhat juga silakan, tapi nanti Bapak Ibu kalau dianggap curhat, mohon dimaafkan. Jadi istri saya itu kan punya keahlian taekwondo. Saya nggak punya keahlian itu. Maka kemudian di suatu malam saya sedang tidur, rumah saya kemalingan. Kemudian ketika itu tiba-tiba saya dibangunkan, mas ada maling. Mana dek malingnya? Mana sayang malingnya? Sudah saya ikat. Jadi yang nangkap maling itu bukan saya, malah istri saya. Kan bingung mau lapor ke RT, masa yang nangkap istrinya? Di RT saya gagah, tapi bilang yang nangkap saya Pak RT. Padahal saya tidur, yang nangkap istri. Ya, itu artinya apa? Taekwondo oke, otak juga harus digunakan. Istri saya bilang, mas kalau saya nunggu mas bangunkan Mas Haris, keburu yang maling berikutnya masuk. Karena mereka berempat, satu sudah masuk. Kalau istri saya naik ke lantai 2, kemudian bangunkan saya, yang berikutnya sudah masuk. Dan kalau sudah sampai masuk 2 atau 3 orang, kewalahan ngadepinnya. Jadi begitu masuk pertama, ditendang, saya nggak tahu nama tendangannya apa, pingsan, yang lain nggak berani masuk. Yang 3 langsung lari, yang 1 masuk diikat, baru bangunkan, mas ada maling. Dan kemudian saya urus ke Pak RT, dan Pak RT bilang, terima kasih Pak Aris hebat. Jadi ini rahasia, ya? Sebetulnya yang nangkap istri saya. Itu artinya apa? Taekwondo dengan otak nyambung. Otot boleh kuat, tapi otak juga harus main. Nah, kemudian mari kita lihat lebih seksama. Ilmu syar'i itu yang membuat kita menjadi senang berzikir, senang bersalawat. Kita senang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kita senang mengagungkan Rasulullah. Makanya kemudian kita senang mendengar orang yang sedang menyenangi Rasulullah. Saya datang ke sini dengar ibu-ibu bersalawat. Wah, kayaknya sejuk itu, ya. Walaupun tadi cuma 2 atau 3 orang begitu, saya sejuk mendengarkannya. Tadinya awalnya saya pengen WA-an dengan teman-teman di kampus, tapi lama-lama akhirnya lebih enak dengerin sholawatan. Akhirnya kemudian HP-nya saya masukkan, saya santai mendengarkan sholawat. Itu di sini rasanya. Ya, zikir itu di sini, di hati. Nah, kemudian bagaimana dengan profesi? Profesi yang dilatih pikir. Kemudian bela diri itu melatih kita punya kemampuan berikhtiar. Jadi kata kuncinya, nah ini nasihat dari Abdullah Ibn Nastiar. Abdullah Ibn Nastiar bilang, Kiai Haji Abdullah Ibn Nastiar bilang, yang penting itu adalah kemampuan kita berzikir, berpikir, dan berikhtiar. Zikir, pikir, ikhtiar. Saya punya pengalaman ketika saya menangani proyek di Bandung sekitar 2 atau 3 tahun, tentu bolak-balik Bandung Jogja begitu.
Itu saya dengan istri punya tradisi setiap hari Minggu itu mendengarkan pengajian di Darut Tauhid. Jadi kan Bapak Ibu sekalian, itu peristiwanya saya sekitar tahun berapa? 95 atau 97, 98, 99. Ya, sebelum peristiwa TNI ini ya, jadi harap maklum. Itu kan lagi populer Abdullah Gimnastiar. Maka kemudian saya dengan istri itu tiap Sabtu Minggu ikut pengajian di Darut Tauhid. Dan itu nasihat Abdullah Gimnastiar. Zikir, pikir, ikhtiar. Dan itu kan sangat berkesan buat saya, dan itu nyambung dengan konsep ilmu syar'i, ilmu profesi, ya, ilmu bela diri. Bapak Ibu sekalian, sebagai muslim kita sering kali diingatkan oleh para ulama, para ustadz, yang perlu kita syukuri, dan sebetulnya bagi manusia, bukan sebagai muslim. Sebagai manusia, tetapi juga pada akhirnya sebagai muslim, kita harus bersyukur bahwa Allah mengizinkan kita, Allah memperkenankan kita memiliki iman Islam. Itu peristiwa besar, peristiwa luar biasa. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah dengar ceritanya Irena Handono bagaimana dia menjadi mu'alaf, itu peristiwa besar. Dan itu kemudian sangat disyukuri oleh beliau, Ibu Irena Handono. Dan kalau Ibu Irena Handono bersyukur, sebetulnya kita juga harusnya bersyukur. Cuman kan kelemahan kita itu, kadang-kadang kita tidak menghargai sesuatu yang sesungguhnya sesuatu itu berharga. Kita tidak menghargai iman Islam kita itu, padahal iman Islam kita itu sesungguhnya berharga, dan itu adalah sebaik-baiknya kemuliaan. Maka itu yang harus disyukuri. Kalau Bapak Ibu sekalian berkenan bicara tentang iman Islam, kan kata kuncinya kan akidah. Berbekal akidah kita bisa beribadah. Ya, ketika kita beribadah, kita sesungguhnya sedang berekspresi sebagai orang, sedang mengekspresikan diri, sedang mengungkapkan diri sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Kemudian berbekal akidah kita juga bisa bermuamalah. Bermuamalah itu artinya kita bisa berinteraksi dengan orang lain. Saya bisa ketemu dengan ketua DKM, saya dengar cerita beliau ketika di Jogja, saya dengar cerita beliau tentang perjuangannya dalam konteks Islam, dan saya pikir kita satu frekuensi. Saya dengan Bapak Ketua DKM satu frekuensi, sama-sama ingin berkontribusi buat iman Islam, ingin berkontribusi buat Islam, ingin berkontribusi buat umat Islam, cuma mungkin beda power. Kalau beliau kan sudah hebat kontribusinya, kalau saya mungkin masih sedikit. Jadi masih perlu belajar dan lain sebagainya. Tapi kan kita ingin berkontribusi. Itu kan muamalah. Jadi dari akidah kita bisa bermuamalah. Bermuamalah itu artinya berinteraksi sosial. Kemudian dari akidah kita juga bisa punya adab. Berbasis akidah kita punya adab. Bapak Ibu sekalian, nanti kalau dengar pengajian dari para ustadz, ada sebagian ustadz yang fokus pada adab. Sebetulnya semua ustadz paham tentang adab, tapi kemudian ada yang memang ahli di bidang itu, dan itu kita akan diajarkan tentang tata cara sopan santun, etika, dan lain sebagainya. Dan itu menjadi penting. Kemudian berbekal akidah kita bisa punya akhlak. Akhlak itu apa? Akhlak itu adalah ekspresi kita untuk menjadi orang yang baik. Kita ingin menjadi orang yang baik. Maka kemudian kita berekspresi menjadi orang yang beribadah, orang yang bermuamalah, ya? Kemudian orang yang beradab. Jadi akhlak itu begitu. Tidak ada akhlak yang kalau orangnya tidak beradab, besar kemungkinan tidak beradab. Kalau orangnya tidak beradab, maka berarti dia tidak beradab. Jadi akhlak itu ekspresi akidah, ibadah, muamalah, dan adab. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mari kita, kalau nanti waktunya sudah habis, tolong saya diinterupsi. Kadang-kadang saya, karena jamnya kan di belakang, ya, nggak kelihatan. Di sini angkanya terbalik. Meskipun saya, jadi ini kan saya rekam di video karena ada pesan dari santri. Jadi saya kan selain mengajar di STPN, saya mengajar di pesantren Takwinul Mubalighin Sleman, Condong Catur Sleman. Di Takwinul Mubalighin Sleman itu saya juga mengajar sosiologi dakwah, tentu sebagai asosiat profesor, ya, bukan sebagai ustadz. Nah, mereka pesan, Pak Aris nanti kalau ke Jogja, kan saya kan izin juga mau ke Jogja. Pak Aris kalau ke Jogja nanti tolong acara ceramahnya direkam, nanti kami mau lihat. Mungkin mau ngoreksi kalau barangkali ada yang salah. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi jamnya nggak kelihatan. Jadi kalau nanti saya ngomongnya agak kepanjangan, mohon di stop, ya, barangkali mengganggu.
Bapak Ibu sekalian, mari sekarang saya ingin bicara tentang keluarga. Tadi kita bicara kehidupan, pada akhirnya kan intinya keluarga, bagaimana membangun keluarga yang baik. Beberapa ulama seringkali mengingatkan kita minimal ada 3 tipe keluarga. Ya. Ada 3 tipe keluarga. Pertama, keluarga leadership. Kedua, keluarga partnership. Ketiga, keluarga relationship. Leadership, leader itu pemimpin. Leadership itu kepemimpinan. Keluarga leadership itu artinya keluarga yang paham betul tentang konsep-konsep kepemimpinan. Siapa yang memimpin, siapa yang dipimpin, dan apa hak dan kewajibannya. Keluarga leadership itu paham betul bahwa atas izin Allah, atas perkenan Allah, atas petunjuk Rasulullah, atas contoh Rasulullah, pemimpin itu adalah suami. Ya, jadi mohon maaf, karena memang perintahnya begitu kan. Pemimpin keluarga itu suami. Maka kemudian suami paham betul tentang posisinya, paham betul tentang perannya, paham betul tentang tugasnya. Kemudian sesudah itu istri juga pemimpin dalam rumah tangga suaminya. Kemudian ini bersama-sama bekerja sama memanage keluarga. Itu keluarga leadership. Keluarga yang di dalam keluarga itu masing-masing anggota keluarganya paham betul tentang posisinya dan kemudian hidup secara adil. Adil itu artinya hak dan kewajibannya terpenuhi. Apa kewajiban suami, hak suami, apa kewajiban istri, hak istri, apa kewajiban anak dan hak anak. Ya, itu keluarga leadership. Itu yang paling baik, yang banyak disarankan oleh para ulama, keluarga yang seperti itu. Tetapi dalam kehidupan kan kadang-kadang agak berat ya, kadang-kadang situasi memaksa berkata lain. Level di bawahnya lebih rendah dari keluarga leadership adalah keluarga partnership. Keluarga partnership itu suami istri seperti partner, temenan aja, sekedar teman begitu. Masing-masing menjalankan kegiatannya masing-masing, kadang-kadang tidak berhubungan satu sama lain, dan setara seperti yang dituntut oleh para feminis. Ya. Kan Bapak Ibu sekalian kalau lihat di Google, klik feminis. Klik feminisme. Wanita menuntut kesetaraan dengan laki-laki. Keluarga partnership itu begitu. Laki-laki dengan perempuan setara. Masing-masing mengerjakan urusannya masing-masing. Bukan bekerja sama, tetapi sama-sama kerja. Suami bekerja, istri bekerja, masing-masing sibuk dengan urusannya. Dan it's okay versi mereka. Tentu para ulama, para ustadz bilang jangan yang begitu. Naik ke atas. Tipe keluarga leadership, laki-laki memimpin, perempuan dipimpin, cara memimpinnya disesuaikan dengan nilai-nilai Quran dan hadis. Kalau bingung, tanyakan ulama. Ya, bila sakit berlanjut, hubungi para ulama, hubungi para ustadz ya. Jadi itu keluarga leadership. Di bawahnya keluarga leadership, keluarga partnership. Dan yang paling parah yang level ketiga, keluarga relationship, sekedar status. Statusnya suami, statusnya istri, tapi masing-masing nggak paham kewajiban. Ya, itu juga sangat buruk. Jadi ada 3 tipe keluarga: keluarga leadership, keluarga partnership, keluarga relationship. Dan kita sebagai Muslim oleh para ulama diajarkan sebaik-baik keluarga adalah keluarga yang leadership. Laki-laki paham kewajibannya, paham haknya, istri paham hak dan kewajibannya, anak paham hak dan kewajibannya, kemudian mereka bertiga, 3 elemen ini bersama-sama menjunjung nama baik Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang menjunjung nama baik Allah Subhanahu wa taala karena sebetulnya kan ketika kita dilahirkan di dunia, kita kan dapat tugas mengharumkan nama baik Allah. Kalau kita buruk, misalnya sekarang sekedar contoh, kalau hari ini saya datang keluar dari ruang masjid, kemudian saya pegang kunci T, kemudian saya ambil motor Bapak Ibu sekalian satu, kemudian saya lari dan ketangkap. Orang tanya, siapa itu? Aris. Siapa dia? Muslim. Mencemarkan nama baik Islam. Oleh sebab itu menjadi penting buat kita menjaga nama baik Allah Subhanahu wa taala, menjaga nama baik Rasulullah Muhammad SAW dengan cara berbuat baik. Dengan cara seperti tadi, laksanakan visinya, menggapai ridha Allah, laksanakan misinya, beribadah dan berbuat kebaikan, laksanakan tujuan hidupnya. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Itu tipe keluarga. Sekarang baru kita masuk ke materi yang ada di Bapak Ibu sekalian. Di materi itu yang di Bapak Ibu sekalian, di halaman depan itu curhat. Yaitu tentang riwayat hidup.
Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu siapa Aris, itu ada di riwayat hidup itu. Dari keluarga miskin, makan bulgur dan lain sebagainya. Kemudian kondisi sekarang oleh Allah diberi amanat mendidik para mahasiswa. Nah, kemudian tadi kan ada sekian banyak aspek kehidupan. Sekarang kita masuk ke salah satu aspek yang penting ya, aspek pendidikan. Aspek pendidikan itu seringkali difitnah. Saya ulangi kalimatnya, aspek pendidikan itu seringkali difitnah. Kalau ada orang bodoh, dibilang pasti dosennya bodoh. Kalau ada anak bodoh, pasti gurunya bodoh. Difitnah, pasti sistemnya ngajarnya nggak bagus. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa sekarang sedang ada upaya memfitnah pesantren modern Gontor karena ada peristiwa kekerasan di pesantren yang sebetulnya itu sedang diatasi oleh para ulama di sana. Jadi para pengelola pesantren sedang berusaha mengatasi itu, tapi kan kemudian kan tidak semua hal bisa diselesaikan dalam waktu cepat. Tidak semua hal bisa diselesaikan secara instan. Tidak semua hal bisa diselesaikan secara cepat. Bapak Ibu sekalian perhatikan, bahkan mie instan yang katanya instan itu nggak bisa diproses secara instan. Bapak Ibu sekalian, kalau makan mie instan kan tidak bisa langsung ditelan. Kalau ditelan di sini ada tulisannya halal. Bapak Ibu sekalian, kalau makan mie instan gimana? Dibuka kulitnya, diambil mie-nya, dipisahkan dari bumbunya, direbus, dimasukkan bumbunya, ditiriskan, dan banyak prosesnya. Ada sekitar 6 atau 7 tahapan baru bisa dinikmati mie instan. Begitu juga sahabat-sahabat kita, para ulama, para ustadz, para kiai yang sedang menangani Gontor itu, mereka sedang berusaha menyelesaikan kasus kekerasan yang menewaskan salah seorang santri di Gontor. Nanti silahkan klik di Google. Yang ingin saya sharing kepada Bapak Ibu sekalian adalah mereka, para ulama, para kiai sedang berusaha menyelesaikan masalah, tetapi memang butuh waktu untuk menyelesaikannya. Ya, jadi mohon bersabar, mohon doanya agar kemudian itu bisa diatasi dengan baik. Karena kalau tidak bisa diatasi dengan baik kan jadi fitnah. Fitnah terhadap Gontor, fitnah terhadap pesantren, fitnah terhadap pendidikan, akhirnya kemudian merusak pendidikan kita. Nah, itu yang saya bilang, pendidikan itu seringkali mengalami fitnah. Di makalah sederhana yang Bapak Ibu sekalian pegang, itu di halaman 3, itu saya tunjukkan bagaimana orang memfitnah pendidikan. Saya bacakan kalimatnya. Buat apa sekolah kalau ujung-ujungnya nikah dan yang wanita harus ikut suami? Buat apa sekolah kalau ujung-ujungnya jualan, baik jualan secara online maupun konvensional? Buat apa sekolah kalau ujung-ujungnya mengurus anak, terutama buat wanita? Buat apa sekolah kalau ujung-ujungnya ke dapur? Perhatikan kalimatnya. Buat apa sekolah? Buat apa pesantren? Buat apa ke kampus? Buat apa? Ujung-ujungnya kan fitnah. Sekarang mari kita bedah satu persatu. Kalau ada orang bilang, buat apa sekolah kalau ujung-ujungnya nikah? Jangan lupa, nikah kita, nikah versi manusia, berbeda dengan nikah versi ayam. Saya ulangi kalimatnya, nikah versi manusia berbeda dengan nikah versi ayam. Kalau nikah versi ayam, nggak perlu ditanya itu bagaimana agamanya, bagaimana nasabnya, bagaimana status ekonominya, bagaimana kecantikannya kalau laki-laki. Padahal Rasulullah memesankan itu. Rasulullah itu bilang, kalau saya salah mohon dikoreksi, Rasulullah bilang kalau kamu ingin menikahi seorang wanita, perhatikan kecantikannya, perhatikan keturunannya, perhatikan hartanya, dan yang paling penting perhatikan agamanya. Ketika dibilang perhatikan hartanya bukan dalam rangka kita ingin mengambil hartanya, supaya kita bisa menyesuaikan diri. Istri saya itu ayahnya manajer perkebunan di Sumatera sana. Saya kan harus menyesuaikan diri. Saya kan seorang, ketika menikah saya masih baru tamat S1. Bapak Ibu sekalian tentu tahu gaji S1 sekian ya. Maka kan saya harus mempersiapkan diri. Calon istri saya, anak manajer perkebunan, standar ekonominya sekian. Saya tanya teman-teman, oh kalau perkebunan di Sumatera begini Mas Haris.
Minimal mempersiapkan diri, bukan ingin mengambil harta orang tuanya buat saya, tetapi mempersiapkan, oh berarti saya harus kerja keras. Kalau beliau punya standar ekonomi 3, saya harus kerja keras supaya bisa 3. Supaya istri saya nggak kecewa, kan dia akan menemani saya seumur hidup. Jangan mengecewakan istri, ya, karena dia teman seumur hidup kita, seumur hidup suami. Jadi itu, maka itu menjadi penting. Jadi itu yang membedakan. Maka seperti tadi dibilang, buat apa sekolah kalau ujung-ujungnya nikah? Nikah orang yang bersekolah itu, nikah orang yang berpendidikan itu beda dengan nikah orang yang tidak bersekolah, dengan nikah orang yang tidak berpendidikan. Bukan dalam rangka merendahkan, tapi dalam rangka pengetahuan. Orang yang berpendidikan itu, terutama kalau dia paham tentang keislaman, ketika menikah dia berpikir. Kalau dia laki-laki, dia akan bilang, istri saya cantik atau tidak cantik begitu, tapi kan versi dia ya. Jangan lupa, cantik itu relatif. Cantik bagi si A belum tentu cantik bagi si B. Tapi kan minimal dia, oh cantik menurut saya. Menjadi teman saya, sahabat saya selama bertahun-tahun. Cantik. Nasab, keturunan. Oh dia dari keturunan A, B, C, dan seterusnya. Bukan berarti ingin menghina, tapi ingin menyesuaikan diri. Contoh, kalau si wanita dari keturunan orang baik-baik, berarti kita juga harus menyesuaikan diri menjadi orang yang baik. Kalau si wanita dari keturunan yang bukan orang baik-baik, tugas kita sebagai laki-laki memperbaiki. Perhatikan kalimatnya, bukan untuk menghina, ya, tapi untuk menyesuaikan diri. Laki-laki itu begitu. Kalau dia orang baik, sebagai laki-laki kita menyesuaikan diri. Kalau istri saya misalnya, dia rajin sholat dan saya kan harus rajin sholat. Kalau enggak, malu lah saya. Masa istrinya rajin sholat, suaminya enggak rajin sholat. Menyesuaikan diri. Kalau dia kaya, tadi saya sudah bilang, menyesuaikan diri. Ya. Kalau wanitanya bukan dari keluarga baik-baik, bukan untuk menghina, untuk menjadi landasan, menjadi semacam amanat pemikiran. Bahwa saya, meskipun wanita saya ini berasal dari bukan orang baik-baik, akan saya didik, saya ajarkan menjadi orang yang baik-baik. Sehingga kemudian Allah berkenan, Allah ridho dengan pernikahan ini. Itu loh bedanya. Itu bedanya orang yang menikah berdasarkan pendidikan dengan orang yang menikah yang meremehkan pendidikan, meremehkan ilmu, meremehkan pengetahuan, meremehkan keislaman. Jadi bukan karena kita ingin merendahkan orang-orang yang tidak berpendidikan. Di dalam makalah ini kan saya tulis, kalau seseorang atas izin Allah dirinya tidak mempunyai kemampuan ekonomi untuk sekolah, maka dia punya 2 cara. Ya, di makalah saya tulis, tapi saya lupa halaman berapa. Kalau ekonominya tidak mendukung, tapi dia pengen S1 misalnya begitu, maka ada 2 cara. Cara pertama, tamatkan SMA, tentu dengan segala kerja keras. Jangan lupa di makalah ini saya tulis bagaimana ibu saya harus berjualan pakaian jadi anak-anak, door to door, karena single parent. Bapak saya meninggal ketika saya SD kelas 6. Jadi itu, berusaha tamat SMA atau SMK. Sesudah itu bekerja. Karena dia ingin menjadi S1, maka bekerja, uangnya itu ditabung atau digunakan untuk biaya kuliah dia. Itu solusi pertama. Solusi kedua, berburu beasiswa. Kalau berburu beasiswa tentu lihat behind, belakang kita. Kita itu punya kecerdasan berapa. Ya. Kalau kecerdasannya oke, misalnya ranking terus, fisika oke, bla bla bla, oke, berburu beasiswa. Jadi ada 2 cara. Jadi tidak ada alasan untuk tidak semakin baik. Selalu ada cara. Ya. Itu yang pertama. Buat apa sekolah kalau ujung-ujungnya menikah? Itu sudah kita bahas. Sekarang pertanyaan berikut atau fitnah berikut. Buat apa sekolah kalau ujung-ujungnya jualan? Buat apa sekolah kalau ujung-ujungnya jualan? Bapak Ibu sekalian perhatikan cara orang berjualan yang berpendidikan dengan cara orang berjualan yang tidak berpendidikan itu berbeda. Orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang menghormati ilmu, itu cara berjualannya berbeda. Kalau dia misalnya punya duit, dia sekolah, sehingga dari sekolah dia tahu marketing. Kalau dia nggak punya duit, dia bertanya. Jadi pendidikan itu tidak semata-mata sekolah ya. Pendidikan itu bisa dengan cara bertanya, rajin ke masjid, ikuti tausiah, ikuti ceramah para ulama. Kan kadang-kadang ulama kan tidak cuma agama, ada juga ulama yang fokus. Contohnya ini,
Kalau Bapak Ibu perhatikan Safi Antonio, itu kan ulama. Beliau kan ahli di ekonomi. Nah, silakan, pokoknya yang penting menghormati ilmu. Nah, orang-orang yang berpendidikan itu ketika berjualan akan berbeda dengan orang-orang yang tidak berpendidikan. Saya dengan istri itu seringkali kecewa ketika berbisnis dengan muslim yang tidak menghormati ilmu. Cara berbisnisnya itu nggak bagus. Ya. Cara jualannya nggak bagus. Kualitas barangnya rendah, harganya mahal. Tetapi kemudian dia ingin dapat apa? Dianggap sebagai sesuatu yang hebat begitu. Nah, itu kan kemudian menjadi bahan kritik dan akhirnya otokritik buat kita. Ya, kita mengkritisi apakah kemudian teknik berjualan seperti itu baik. Maka kemudian menjadi penting itu. Jadi kesimpulannya adalah orang-orang yang berpendidikan cara berjualannya akan berbeda dengan orang-orang yang tidak berpendidikan. Nanti itu ada ya di makalahnya. Yang ketiga adalah buat apa sekolah kalau ujung-ujungnya ngurus anak. Itu juga begitu, ngurus anak. Orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan itu berbeda. Misalnya kita anggap ada 3 hal penting dalam konteks anak. Agama, kesehatan, pendidikan. Orang-orang yang berpendidikan akan memperhatikan 3 hal itu dengan sangat seksama. Agamanya, kesehatannya, pendidikannya. Sebaliknya, orang-orang yang tidak berpendidikan, yang tidak menghormati ilmu, buat apa sekolah? Akhirnya apa? Aspek ketiga kan jadi nggak ada. Kesehatan juga manusia pada akhirnya diabaikan. Itu menjadi penting ya untuk kita menjelaskan bahwa orang yang bersekolah, orang-orang yang berpendidikan dengan yang tidak berpendidikan dalam konteks mendidik anak beda ya cara mendidiknya. Kemudian yang keempat, buat apa sekolah kalau ujung-ujungnya ke dapur? Bapak Ibu sekalian, perhatikan kalimatnya, kadang-kadang orang itu meremehkan kata dapur. Padahal, mari kita lihat perkembangan terkini. Dalam kehidupan masyarakat modern, dapur itu mirip seperti ruang tamu. Bahkan dalam konteks tokoh-tokoh tertentu, dapurnya itu lebih mewah daripada ruang tamunya. Kenapa? Karena di dapur itu dia bertemu dengan orang yang sangat disayangi. Saya suami, di dapur ketemu istri, orang yang sangat saya sayangi. Di dapur bisa bicara dengan banyak hal. Ya? Jadi dapur itu menjadi sesuatu yang penting. Dan jangan lupa, kalau kita kemudian memasak, kan memasak pasti di dapur. Jadi itu pentingnya. Jadi jangan meremehkan. Ya? Jadi siapapun kita, apapun pendidikan kita, pada akhirnya kan kita senang di dapur. Saya nggak bisa masak, kan istri saya pintar masak. Jadi kalau dia lagi masak, saya ikut minimal mengganggu. Tempenya baru selesai diletakkan, saya senang makan tempe ya. Tempenya baru diletakkan, dia goreng, dia nengok sudah habis. Karena saya sambil baca buku, sambil makan tempe. Sambil mereksa ujian mahasiswa, sambil makan tempe. Jadi nggak pernah selesai itu. Loh kok sudah habis lagi. Kadang-kadang digetok pakai itu, yang untuk goreng itu. Dapur, ya. Tempat yang paling romantis di rumah itu justru dapur. Ya, jadi jangan meremehkan kata dapur. Jadi gugur semua itu ya. Jadi gugur semua fitnah yang mengatakan buat apa sekolah kalau ujung-ujungnya nikah, buat apa sekolah kalau ujung-ujungnya jualan, buat apa sekolah kalau ujung-ujungnya ngurus anak, buat apa sekolah kalau ujung-ujungnya ke dapur, itu semua gugur. Karena berbeda orang yang berpendidikan, berbeda orang yang menghormati ilmu dengan orang-orang yang tidak berpendidikan dan tidak menghormati ilmu. Kalau saya menyebut kata pendidikan tidak harus sekolah, karena kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan sejarah, ada namanya Kiai Haji Agus Salim. Beliau itu belajarnya otodidak tanpa bersekolah. Tapi jangan lupa ya, Kiai Haji Agus Salim. Berarti apa? Hubungan dengan Allah sangat dekat. Kalau hubungan dengan Allah sangat dekat, ilmu itu mengalir seperti air. Ya, baca buku itu sebentar. Buku 500 halaman hafal. Quran 30 juz hafal. Oleh sebab itu menjadi penting buat kita mendukung kegiatan tahfiz. Itu kan bagian dari pertama menjaga hubungan dengan Allah, kemudian melatih dia memperlancar kemampuannya menyerap pengetahuan. Ya? Dan pengetahuan yang paling mendasar itu kemampuan menghafal. Kalau Bapak Ibu sekalian belajar tentang IQ itu kan menghafal, mengingat bentuk. Kemudian matematika dasar, itu. Bapak Ibu nggak bisa dibilang, dia IQ-nya tinggi tapi nggak hafal. Nama bapaknya aja dia nggak hafal. Kecuali saya, kadang-kadang saya lupa nama istri saya karena manggilnya yang terus.
Tapi kan dimaafkan ya, itu kan jangan dicontoh, itu hal buruk. Bapak Ibu sekalian, saya pikir itu. Yang lainnya nanti bisa Bapak Ibu sekalian baca di makalah. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Tetapi sekali lagi saya ingin sampaikan, saya bukan ahli agama Islam. Saya nggak punya pengetahuan tentang dalil Quran maupun hadis. Saya hanya sebagai laki-laki Muslim yang senang bertemu dengan saudara-saudaranya Muslim dan Muslimah yang sedang bersemangat berislam, dan saya ingin menjadi bagian dari orang-orang yang bersemangat berislam. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi semangat buat kita. Kan kalau makin banyak makin semangat gitu ya, seperti demo. Kalau makin banyak makin semangat. Demo cuma 2 orang kan ya sepi ya. Kalau ratusan banyak semangat, bisa menjebol gerbang DPR ya, meskipun di dalamnya ulang tahun ya. Itu kita happy ya. Jadi semangat itu perlu kebersamaan. Semangat itu perlu terus saling menyemangat. Saya pikir demikian, Bapak Ibu yang saya hormati. Saya cukupkan, mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.